Oh, Deus gimana tuh Deus? Ongkil banget dia. Wow, wow, wow. Siang.
Cek bagaimana? Cek 1 2. Oke, Pak Riko udah bisa ya Pak ya? Baik, terima kasih Pak Riko. Pak Rofik, bagaimana Pak? Baik, Pak Rofik sudah bisa, berarti teman-teman sudah hampir semua bisa mendengar. Saya ulangi dari awal kembali ya. Jadi, moving average adalah salah satu indikator tren yang cukup populer. Jadi tren ya, indikator tren. Di mana indikator MA itu memperhalus pergerakan harga dalam rentang waktu tertentu untuk mempermudah dalam mengenali tren. Ini contoh Aussie dollar, US dollar, time frame 1 jam, ya, menggunakan MA 50, moving average 50, artinya 50 candle ke belakang. Jadi rata-rata pergerakan harga dengan menggunakan perhitungan 50 candle ke belakang. Ya. Jadi jika harga bergerak di bawah moving average, maka tren yang sedang berlangsung pada saat itu adalah down. Jika harga bergerak di atas MA, maka tren yang sedang berkembang adalah uptrend. Ini contohnya tadi ya teman-teman ya. Pergerakan Aussie dollar. Semakin curam kemiringan MA, indikator terhadap harga, maka dapat dikatakan tren yang semakin berkembang atau yang terjadi semakin kuat. Jadi kita bisa melihat tren semakin kuat itu dilihat dari kecuraman, ya, sudut kemiringannya. Yang berikutnya, MA juga bisa berfungsi sebagai support dan resisten dinamis. Ya. Bukan statis, statis itu diam. Kalau dinamis itu bergerak atau bergerak berdasarkan pergerakan harga. Nah, ini sudah saya katakan tadi. Pada saat uptrend,
moving average berfungsi sebagai support. Ya, jadi bergerak uptrend, ya, candlestick bergerak di atas moving average, maka moving average-nya berfungsi sebagai support. Pada saat downtrend, MA berfungsi sebagai resistance. Simple moving average adalah moving average yang paling sederhana. Jika menggunakan SMA 50 di grafik 1 jaman, ya, maka SMA 50 yang terlihat adalah hasil dari penjumlahan 50 candle penutupan terakhir. Ini telah saya bahas tadi ya. Hasil penjumlahan itu dibagi lagi 50. Jadi simple moving average adalah rata-rata pergerakan harga. Dilihat dari berapa candle yang digerak. Jadi ketika sudah dibagi, maka kita memperoleh nilai rata-rata dari harga penutupan 50 jam terakhir. Kalau kita menggunakan time frame 1 jam. Semakin besar periode yang digunakan, maka semakin halus. Semakin halus MA yang dihasilkan, maka akan semakin lambat bereaksi terhadap pergerakan harga. Jadi periode itu bukan time frame. Periode itu jumlah candlestick-nya. Jumlah candlestick-nya. Jadi tadi kalau Aussie dollar itu SMA 50. Nah, itu 50 itu periode. Nah, lihat perbandingan antara SMA 20 dan SMA 50. SMA 20 itu yang berwarna biru, SMA 50 itu yang berwarna merah. SMA 20 itu memiliki pergerakan yang lebih agresif dibandingkan SMA 50 yang berwarna merah, yang menunjukkan bahwa SMA 20 memiliki atau menggunakan periode yang lebih pendek dan lebih cepat bereaksi terhadap pergerakan harga, sehingga membuat SMA 50 cenderung lebih lambat daripada SMA 20. Dengan mengamati kedua moving average tadi, terlihat bahwa pasar tengah dalam keadaan trending. Kedua simple moving average yang kita lihat pada grafik barusan menggambarkan arah tren secara umum, yaitu down atau bearish. Jadi kembali lagi, jika harga bergerak di atas SMA, maka yang tren yang sedang berlangsung adalah uptrend. Jika harga bergerak di bawah MA, maka tren yang berlangsung adalah downtrend. Inilah prinsip dasar penggunaan MA. Ini dasar sekali teman-teman, dasar sekali. Jadi teman-teman sudah bisa melihat tren yang sedang berkembang apa. Pergunakan simple moving average atau pergunakan indikator moving average. Jadi kalau harga bergerak di atas, itu trennya up. Harga bergerak di bawah MA, trennya down. Dan jika harga menembus moving average,
Jadi seperti euro sekarang ya Pak. Ya mungkin ya. Saya nggak bisa, nanti kita lihat ya pergerakan euro USD ya. Nanti kita lihat Pak Riko pergerakan euro USD. Ya, kembali lagi, jika harga menembus moving average terjadi breakout, maka hal tersebut merupakan indikasi awal, bukan kepastian bahwa tren akan berubah. Indikasi saja. Ingat bahwa pada saat uptrend, strategi terbaik adalah buy. Pada saat downtrend, strategi terbaik adalah sell. Jadi kalau teman-teman ingat, follow the trend. Trennya apa? Bullish, ya buy. Jangan sell. Karena itu pemilihan open posisi yang terbaik. Nah, itu tadi ya. Pada saat trend, MA dipergunakan sebagai area referensi untuk buy. Pada saat trend, MA digunakan sebagai area referensi untuk membuka posisi sell. Strategi yang bisa diterapkan adalah bounce trading. Bounce itu pantulan. Ya, pantulan. Contoh penggunaan SMA. Ya. Harga bergerak di atas simple moving average. Kita pergunakan SMA 50. Ya. Harga terkoreksi ke area moving average yang berfungsi sebagai support dan muncul sinyal. Ini bisa disebut, anggaplah doji ya, atau apa? Anggaplah doji itu sinyal awal buka posisi buy. Akhirnya harga bergerak menuju target. Jadi bounce-nya valid, pantulan, memantul ke moving average, yang berfungsi sebagai support. Jadi kalau strategi sell yang dilakukan sebenarnya hanya kebalikan strategi tadi. Ketika harga mengalami pullback ke area MA, tunggu konfirmasi bounce untuk melakukan sell. Konfirmasi bouncing itu kita harus menunggu sinyal sell yang valid. Sinyal sell yang valid yaitu pola-pola candle, kurang lebih seperti demikian. Ini contoh harga bergerak. Ya. Ini kalau kita perhatikan bouncingnya, pullbacknya ke area moving average ada 2 kali ya. Tapi kita lihat strategi open position sell yang terakhir yang terlihat di gambar. Ya. Bouncing, buka posisi itu di bearish engulfing ya, bearish engulfing. Kita buka posisi, jangan lupa pergunakan stop loss, take profit, target 1, target 2. Hasilnya target kedua tercapai.
Sederhana memang, tetapi ingat tidak selamanya skenario tersebut atau cerita tersebut seperti penggambaran dalam materi. Terkadang bouncing gagal dan harga malah berbalik dan menembus MA dengan sadisnya. Itulah sebabnya kita perlu menempatkan stop loss. Contoh double SMA. Betul Pak Riko, tergantung ada berita fundamental. Ya, tergantung dari berita fundamental. Tapi biasanya antara fundamental dengan teknikal itu saling mendukung. Seharusnya seperti demikian. Jadi kalau trennya sell, ya, maka kita buka posisi sell, dan apabila ada data fundamental biasanya saling menguatkan. Bisa saja Pak Riko, ya, target kita tidak bisa terus. Pak Umu, apa bedanya EMA dengan SMA? Perbedaan EMA dengan SMA, kalau EMA itu eksponensial, kalau SMA itu simple moving average. Jadi exponential moving average dan SMA simple moving average. Bedanya, kalau eksponensial itu lebih cepat membacanya dibandingkan simple moving average. Ya, jadi liuk-liuk pergerakan harganya lebih cepat, lebih tajam, kurang lebih seperti demikian. Ini adalah salah satu strategi double SMA. Celah antara dua moving average itu dapat kita manfaatkan untuk buka posisi. Ini yang buy. Pak Umu lagi, Pak, kalau kita gunakan time frame kecil, SMA berapa yang akurat? Sebenarnya kalau saya pribadi, dasar perhitungan penggunaan periode, ya, itu berdasarkan 1 harian atau 2 hari. Jadi kenapa saya lebih prefer menggunakan, kalau kita menggunakan time frame 1 jam, menggunakan time frame 1 jam, maka periode yang digunakan adalah 24. Artinya dalam 20 candle atau 24 jam ke belakang, harga bergerak dalam tren apa? Nah, kurang lebih seperti demikian. Kadang ada trader yang menggunakan 20 saja, SMA 20. Terus dengan SMA 50. Kalau saya lebih prefer SMA 24 dengan SMA 48. Kenapa 48? Karena kita mengukur rata-rata pergerakan dalam 40 jam ke belakang jika menggunakan time frame 1 jam. Jadi kenapa 20 atau 50? Tidak terlampau signifikan perbedaan antara SMA 20 dan SMA 24, SMA 48 dan SMA 50. Jadi bagi saya pribadi, dasar pemikiran penggunaan periode itu adalah seperti demikian. Jadi kalau pertanyaan Pak Umu Hidra ini
Betul, 24 sama 48. Kalau menggunakan time frame kecil, ya saya menggunakan dasar itu saja, Pak. 24 candle ke belakang atau 20 candle ke belakang dengan 50 candle ke belakang. Mengenai mana yang akurat, trading tidak apa ya, tidak memberikan satu kepastian 1+1=2. Tetapi trading adalah bagaimana kita memanage satu sistem. Ya, perlu diingatkan, sering saya katakan bahwa kalau saya trading dalam 1 bulan, saya sering kena stop loss, teman-teman. Saya sering. Tetapi dalam 1 bulan juga keuntungan saya atau take profit saya lebih banyak dibandingkan saya mendapatkan stop loss. Jadi overall masih ada sisanya, kurang lebih seperti itu. Sisanya itu ya keuntungan bagi saya. Jadi teman-teman jangan takut sama yang namanya stop loss, karena itu modal kita. Demikian. Kalau EMA 21 dan EMA 8 time frame-nya 1 jam. Dasar pemikirannya ya untuk apa ini euro ya Pak ya, atau produk apa atau pair apa ke bawah forex. EMA 21 EMA biasanya semakin kecil periode yang kita pergunakan biasanya dipergunakan untuk scalping, strategi scalping. Jadi kalau di sini ada EMA 8 itu sangat tipis sekali gitu ya, jarak antara candlestick dengan si moving average-nya. Ya, tipis sekali. Artinya semakin kita hati-hati untuk buka posisi. Karena EMA tadi lebih cepat membaca pergerakan. Demikian Pak. Baik, kita lanjut ya. Ini perpotongan antara 2 EMA juga bisa dijadikan sinyal atau indikasi awal bahwa tren akan berubah. Dan bisa dipergunakan sinyal untuk open posisi. Ini contoh gambar ya, crossover 20/50 menjadi sinyal sell. SMA ya, misalnya. Ketika cross yang biru, cross yang merah, arah bawah, perpotongan tersebut menjadi sinyal tidak buka posisi sell. Ini candle 20 SMA 20 dengan SMA 50 berpotongan sinyal terbangun.
Demikian. Baik, ke Pak Umu lagi. Jadi kurang akurat ya Pak ya. Bukan kurang akurat Pak Umu. Maksud saya itu jadi kita harus lebih hati-hati gitu. Harus lebih hati-hati. Demikian Pak Umu. Ini Pak Riko tadi ya. Seperti euro saat ini ya, euro sedang berkoreksi, kita nunggu bouncing. Ini kita menggunakan SMA 20 dengan SMA 50. Nunggu bouncing di sekitar situ sampai sini. Trendsnya uptrend karena candle itu bergerak di atas moving average. Dan saat ini ada peluang untuk buka posisi balik dengan strategi bounce trading. Demikian Pak Riko. Oh, mau lagi Pak, bagaimana gabungan Bollinger Band dengan SMA 50? Gabungan itu bisa saja Pak, bisa saja. Karena kalau Bollinger Band itu dipergunakan untuk melihat tren pergerakan harga. Saya mempergunakan Bollinger Band sebagai indikator rank pergerakan harga dalam satu hari. Sebenarnya ada strategi bounce trading menggunakan Bollinger Band juga ada untuk buka posisi, ya. Dan sebenarnya SMA 20 itu merupakan garis tengah Bollinger Band adalah atau sama dengan SMA 20. Demikian Pak Umar. Jika SMA 20 berpotongan dari bawah atas mau jadi downtrend, balik Pak. Ini SMA. Oh iya betul, dari SMA 20 dari bawah ke atas jadi downtrend ya, salah Pak. SMA 20 itu yang warna biru tua, SMA 50 itu yang warna merah. Uptrend Pak, hanya kebalik baca saja Pak. Baik, mungkin ada pertanyaan lain lagi, silakan kepada teman-teman sekalian. Taufik, Tuti, udah lagi. Jadi uptrend, betul Pak. Kebalik saja bacanya.
Pak, pengalaman saya menggunakan SMA menunggu area reversal, tapi tren telah berubah. Bagaimana Bapak melihat harga berpatah balik area? Pengalaman saya menggunakan simple moving average menunggu area koreksi kali ya, tapi tren telah berubah. Bisa kasih contoh Pak Umu? Menunggu area reversal berarti ganti seperti Euro USD kita akan buy, betul. Kita harus cari ini area bouncingnya di sini, di sekitar area ini. Kalau ternyata tren terus bergerak ke bawah, ya berarti gagal. Artinya kita harus tunggu dulu sampai candlestick-nya selesai dulu, teman-teman. Jangan ketika candlestick lagi berjalan, kita buka posisi buy. Belum jelas. Candlestick selesai dulu. Artinya kalau kita menggunakan candle 1 jam, maka nanti jam 4 WIB kita lihat bentuk candle tersebut, atau jam 5 atau jam 6. Jangan pada jam 5:30 atau 3:45 atau 3:45 kita buka posisi. Demikian. Pak Riko, apakah candlestick euro sekarang akan tembus 1070? Kita lihat saja, Pak. Tetapi kalau melihat indikator tambahan lain, umpamanya seperti stokastik yang sedang cukup jual, maka ada peluang harga akan bergerak ke atas, kembali ke atas. Misalkan tidak tembus dan muncul pola candle buy, maka kita bisa buka posisi buy. Harus ada candle konfirmasi kalau kita menggunakan strategi bonus. Betul Pak Taufik, tiap 1 jam saja kita kontrol, tidak harus kita tungguin dari menit pertama sampai menit ke 59. Gempor juga kita nanti kalau nungguin terus. Pak Ungu, Pak, saya ingin kenapa? Baik, ini banyak sekali yang bertanya kenapa malam tadi dekat menaikkan suku bunga tapi dolarnya melemah. Ya. Sebenarnya kenaikan suku bunga itu sudah diantisipasi terlebih dahulu. Jadi bukan hal yang mengejutkan, benar kan? Setuju ya? Sehingga para investor atau para pelaku pasar melihat pernyataan siapa? Janet Yellen sebagai gubernur atau chairman the Fed, di mana Janet Yellen malah mengatakan akan menaikkan suku bunga jika pertumbuhan ekonomi dan data ekonomi membaik. Artinya pada saat ini bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi Amerika itu sedang kurang membaik. Jadi the Fed atau FOMC itu hanya melihat data dari inflasi dan
sektor tenaga kerja saja. Pertumbuhan ekonominya, kalau kita ingat data Atlanta The Fed mengenai GDP, malah sedang turun 0,9% dibandingkan perkiraan data bulan lalu 1,2%. Pertumbuhan ekonomi malah turun, teman-teman. Itu yang membuat dolarnya melemah. Nah, jadi buy the rumor, sell the fact. Faktanya kita share. Faktanya yang dilihat saat ini, jual dolarnya, sehingga dolar melemah. Kurang lebih seperti demikian. Mengapa dolar melemah tajam? Buy the rumor, sell the fact. Pariko buka posisi sell di 24, take profit di 700. Kita lihat saja Pak. Mudah-mudahan tersentuh 10 poin lagi. Lebih baik pindahkan saja atau pergunakan saja trailing stop untuk mengamankan posisi. Baik, mungkin ada lagi. Kita lihat sampai jam 4, betul Pak. Pelemahan dolar ini berkepanjangan, ada kemungkinan Pak Ubed. Masih belum ada data yang akan menguatkan dolar. Ya, belum ada data ekonomi yang akan menguatkan dolar. Jadi sekarang dolar jual dolar. Pariko, misalnya jam 4, karena belum selesai gimana Pak? Pasti udah selesai. Nggak mungkin nggak ganti. Kita tunggu sampai candle berikutnya, candle jam 5, sampai jelas memberi sinyal candle buy yang terkonfirmasi. Kalau hendak buka posisi buy. Oh, pengalaman Bapak, bila ini dirilis, kita akan membuka posisi selepas berapa menit, Pak? Seharusnya setelah ada data, langsung buka posisi, sambil melihat sentimen pasar. Tetapi kasusnya kan, kalau kita buka berapa menit, servernya sering penuh, karena pada saat data tersebut dirilis, semua trader juga membuka posisi melakukan hal yang sama, seperti itu. Maunya sih laku Pak. Demikian.
Baik, mungkin kalau tidak ada lagi, saya akan akhiri saja acara webinar kita. Terima kasih Bu Diana Wil, Pak Taufik, Pak Riko, Pak Raufik, Bu Tuti, Pak Umum Hijrah. Apa yang kami bagikan semoga bermanfaat. Jangan lupa pergunakan stop loss, karena stop loss adalah modal kita untuk bertransaksi. Saya Freddy Rodo dari Forex Nemo mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Terima kasih.